Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Ningsih dengan NIM 2209036058. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Spare Part menggunakan metode Economic Order Quantity dan Reorder Point. Studi kasus Sangkulirang Jaya At-Taqwa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isyahrani, STMT IPM. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama ada pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat jadwal kegiatan. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa merupakan sebuah unit usaha retail yang bergerak di bidang penyediaan suku cadang dan perlengkapan otomotif, khususnya untuk kendaraan roda 4. Toko ini menyediakan berbagai jenis spare part, komponen perawatan berkala, serta aksesoris mobil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa sering mengalami kekurangan stok saat permintaan meningkat, sementara pada periode permintaan menurun justru terjadi overstock. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh pengelolaan persediaan yang masih bersifat konvensional, sehingga pengendalian stok belum efektif yang berakibat seringnya terjadi stock out maupun overstock. Kondisi ini hanya menurunkan efisiensi operasional toko. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efisiensi operasional toko, tetapi juga menurunkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan masalah tersebut, toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa perlu menentukan jumlah pemesanan yang optimal, menetapkan titik pemesanan ulang yang tepat, dan meminimalkan biaya persediaan serta menyediakan cadangan persediaan yang memadai guna mengantisipasi fluktuasi permintaan maupun keterlambatan pasokan dengan cara pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity dan Reorder Point. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kuantitas dan frekuensi pemesanan yang optimal pada toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa, dan yang kedua, bagaimana penentuan reorder point yang tepat guna mencegah terjadinya stock out dan berapa besar safety stock yang dibutuhkan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan serta keterlambatan pasokan di toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui kuantitas dan frekuensi pemesanan yang optimal pada toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa menggunakan metode Economic Order Quantity, dan yang kedua, mengetahui penentuan reorder point dan besaran safety stock yang tepat guna mencegah stock out serta mengantisipasi fluktuasi permintaan dan keterlambatan pasokan di toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada pengendalian persediaan produk spare part oil filter di toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa, serta perencanaan pengendalian persediaan produk tersebut hanya dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa harga pembelian produk beserta biaya terkait dengan pengelolaan persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi tetap sepanjang periode penelitian. Kemudian ada landasan teori. Menurut Wijaya dan kawan-kawan tahun 2015, persediaan merupakan kumpulan material yang mencakup bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Pengendalian persediaan adalah kegiatan menjaga jumlah persediaan pada tingkat yang diinginkan agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Pada perusahaan manufaktur, pengendalian persediaan lebih berfokus pada material, sedangkan pada perusahaan jasa penekanannya lebih sedikit pada material dan lebih banyak pada ketersediaan layanan, karena konsumsi jasa umumnya terjadi bersamaan dengan proses penyediaannya. Secara umum, keberadaan persediaan berfungsi untuk mendukung kelancaran operasi bisnis secara berkesinambungan. Kemudian ada peramalan. Menurut Rizal dan kawan-kawan tahun 2021, peramalan merupakan proses memprediksi kejadian di masa mendatang dengan mempertimbangkan serta menganalisis data historis yang tersedia. Hasil peramalan dimanfaatkan sebagai landasan dalam penyusunan rencana dan pengendalian operasional di berbagai bidang, seperti manajemen produksi, pengelolaan persediaan, pengendalian kualitas, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Selain itu, peramalan juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, serta perkiraan pertumbuhan pada periode yang akan datang.
Untuk metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peramalan time series dengan 3 metode. Yang pertama ada single moving average, yang kedua weighted moving average, dan yang ketiga single exponential smoothing. Kemudian ada economic order quantity. Menurut Romaryadi dan kawan-kawan tahun 2022, pengelolaan persediaan bahan minuman bertujuan untuk mengatur biaya terkait jumlah pemesanan. Jumlah pemesanan digambarkan dengan variabel Q yang dipengaruhi oleh biaya pemesanan setiap kali order. Total permintaan dalam satu periode untuk bahan minuman dilabangkan dengan variabel D yang dapat diketahui dari jumlah pesanan pelanggan. Sementara itu, biaya penyimpanan bahan minuman dipresentasikan dengan variabel H. Berikut menghitung economic order quantity dan biaya total persediaan dengan menggunakan persamaan berikut. Kemudian ada reorder point dan juga ada safety stock yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Rina Fitriani tahun 2018 dengan judul Optimalisasi Persediaan Bahan Baku menggunakan metode Economic Order Quantity pada PT Aneka Tambang Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Kalimantan Timur dengan metode EOKI. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan EOKI berhasil menyeimbangkan volume pesanan bahan baku, termasuk komponen pendukung seperti filter, sehingga mengurangi ketidakefisienan dalam penyimpanan dan pemesanan. Kemudian ada peneliti Ahmad Fauzi tahun 2020 dengan judul Penerapan Model EOKI untuk pengendalian persediaan barang jadi pada UMKM kerupuk ikan di Samarinda, metode Economic Order Quantity. Dengan hasil penerapan EOKI berhasil memperbaiki pengelolaan inventory barang jadi serta kemasan pada UMKM melalui pengurangan stok berlebih dan pencegahan kekurangan selama masa permintaan puncak. Dan yang terakhir ada Siti Nurhaliza tahun 2021 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan menggunakan Economic Order Quantity dan Reorder Point pada toko suku cadang mesin di Balikpapan, metode EOKI dan Reorder Point. Dengan hasil studi ini adalah integrasi EOKI dengan ROP yang berhasil menetapkan ambang batas stok optimal untuk suku cadang alat berat termasuk filter oli sehingga mengurangi risiko kekurangan stok selama musim puncak. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian dilakukan pada toko Sangkulirang Jaya At-Taqwa yang berlokasi di SP1, Jalan Pangeran Jayakarta, nomor 1 Blok D, Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Waktu penelitian ini akan berlangsung selama 3 bulan, mulai dari tanggal 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026. Untuk tahapan penelitian, yang pertama ada tahap persiapan, kedua tahap pengumpulan data, ketiga tahap pengolahan data, dan yang keempat tahap analisis dan pembahasan, dan terakhir tahap penutup. Berikut merupakan diagram alir dari kegiatan. Yang pertama ada tahap persiapan, mulai dari studi lapangan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan penetapan tujuan. Kemudian tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data didapatkan 2 data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data lead time, data biaya pesan, dan data biaya simpan. Untuk data sekunder didapatkan profil perusahaan, data persediaan, dan data permintaan dari bulan Mei hingga November 2025. Kemudian untuk tahap pengolahan data, yang pertama ada rekapitulasi data permintaan, yang kedua peramalan, yang ketiga perhitungan uji variabilitas, yang keempat perhitungan EOKI, yang kelima perhitungan safety stock, dan yang keenam perhitungan reorder point. Kemudian dilakukan tahap analisis, yang pertama menganalisis jumlah pemesanan optimal, kebutuhan cadangan stok, serta waktu pemesanan ulang yang tepat. Dan yang kedua penyusunan rekomendasi. Yang terakhir tahap penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Adapun jadwal kegiatan dalam penelitian ini, yang pertama penyusunan proposal dilakukan pada November 2025, kemudian seminar proposal dilakukan pada
bulan Desember 2025. Kemudian tahap pengolahan data dilakukan dari Januari hingga Maret 2026. Kemudian asistensi tugas akhir dilakukan dari bulan April hingga Juli 2026. Kemudian seminar hasil dilakukan pada bulan Mei tahun 2026 dan persiapan pendadaran Juni 2026 dan pendadaran Juli 2026. Berikut demikian tugas metodologi penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum